Aku arek deso, gak pinter banget, tapi aku iso. Halo rek, assalamualaikum. Ya apa kabare? Tak dongakne api-api ae. Ketemu lagi sama Rinda di channel Arek Surabaya nang Belgia. Kali ini aku mau sharing cerita-cerita sama kalian tentang kenapa aku milih Belgia sebagai negara tujuan studi PhD ku. Mungkin kalian banyak yang penasaran, soalnya kebanyakan orang-orang studi PhD di Eropa pasti yang kepikiran UK, Perancis, Jerman. Nah, kenapa kok aku ambil Belgia? Ini sangat penting sekali buat kalian kalau berencana studi ke Eropa. Siapa tahu Belgia bisa jadi jodoh kalian buat ambil PhD atau master degree di sini. Mau tahu ceritanya? Ikuti ceritaku dari awal sampai akhir. Jangan skip, like and subscribe channel ini. Biar aku tambah semangat sharing pengalaman dan kehidupan di Belgia. Juga kalian tekan loncengnya klunting biar nggak ketinggalan dengan info-info menarik seputar kehidupan di Belgia. Oke, yuk kita mulai cerita. Hari ini cuacanya cerah rek, tumben-tumbenan udah 2 minggu dingin banget dan ini ada matahari. Jadi aku sama Lea lagi di taman mainan sekaligus sharing-sharing lah buat vlog ya. Mana? Assalamualaikum. Sebentar. Dari awal aku sama suamiku udah pengen banget PhD bareng. Jadi kita memang PhD itu sudah jadi impian lah, nggak cuman untuk ambil S3 ya, tapi juga sebagai pengalaman hidup kita. Kita orangnya punya hobi yang sama, traveling, jalan-jalan, explore. Jadi PhD atau ambil S3 itu kita gunakan sebagai kesempatan untuk bisa explore dunia ini lebih luas. Kenapa Belgia? Ceritanya panjang, karena ini bukan lagi cita-citaku, cita-citamu, tapi cita-cita kita. Sebelumnya aku waktu S2 dulu udah pengen banget keluar negeri, dan kebanyakan yang tak pikirkan adalah ke Eropa itu ya ke UK. Jadi literally aku tuh UK minded, aku pengen UK awal kayak gitu, sebagaimana kebanyakan mahasiswa Indonesia yang ingin studi keluar negeri. Dengan suamiku berbeda kalau suamiku lebih pengen ke Amerika. Di situ kita mulai punya perbedaan sudut pandang harus daftar kemana. Tapi karena ini cita-cita keluarga, cita-cita berdua, jadilah kita diskusikan bersama. Dan yang pertama kali aku lakukan itu bukan daftar di Eropa, tapi daftar di Amerika. Bukan berarti aku ngalah dengan cita-citaku sendiri ya, bukan. Tapi karena dari setelah sharing diskusi, kita tahu bahwa kayaknya biaya di UK itu jauh lebih mahal. Dan kalau di Amerika ada pertimbangan, ada temen senior lah ya, kita panggilnya tante, yang bisa menjamin kita bisa masuk ke Amerika sebagai kerabat. Nah itu cukup menjadi poin penting buat kita bisa ambil studi di Amerika.
jauh dari mulai apply di Belgia. Aku sama suami mulai apply di Amerika dulu. Kita apply beberapa universitas dan beberapa supervisor karena memang bidang studiku sama suami berbeda. Jadi otomatis kita nyari yang sesuai tapi dengan kriteria satu universitas. Itu sudah jadi goal utama. Jadi kesepakatan. Kalau yang keterima aku, suami belum keterima, kita cari lagi yang lebih bagus. Atau sebaliknya, suami yang keterima kok aku enggak, berarti ya belum jodoh. Karena komitmen kita, insya Allah kita akan berangkat ke universitas yang menerima kami berdua sebagai pelajar. Sayangnya dari beberapa universitas di Amerika yang kita daftar, memang tujuan utama itu California State University. Di samping negara bagian itu menurut kita nice sih, juga pendidikan di bidang keilmuan kami di sana itu sangat bagus. Jadi kami coba daftar ke sana, sayangnya responnya kurang bagus. Kebanyakan supervisor, profesor di Amerika mereka menanyakan, kamu ada dana nggak? Kamu ada duit nggak? Kamu ada funding nggak? Padahal kalau di Indonesia itu kita bisa kebanyakan beasiswa yang mau kita apply itu mensyaratkan adanya LOE, adanya surat pernyataan bahwa kita diterima oleh universitas. Sedangkan di Amerika ini dia minta tunjukin dulu beasiswamu, kamu mampu bayar apa enggak. Nah kalau kamu mampu mungkin akan kita pertimbangkan. Berpindah dari satu profesor ke profesor lain yang kami email, jawabannya seragam. Akhirnya dengan terpaksa sepertinya bukan di Amerika. Dan aku sama suami memutuskan untuk ya udah kita coba daftar Kanada dan Australia. Kisah perjalanan kami daftar S3, cari-cari supervisor di Kanada juga di Australia itu hampir sama kayak yang di Amerika. Not really have a good news, but we try to struggling in everything. Karena kita tahu satu hal yang baik, perjuangannya juga tinggi. Jadi di Kanada juga nggak menghasilkan jawaban yang positif. Di Australia beberapa juga ada yang aku keterima, ada yang enggak, ada yang suami enggak. Tapi ada satu universitas yang akhirnya kami keterima dua-duanya di Australia, di Queensland University. Di Queensland University itu alhamdulillah dapat supervisor yang menurutku baik banget. Jadi beliau itu nggak terlalu banyak penilaian yang jelimet, bahkan aku diajarin. Jadi waktu itu CV yang tak sertakan ya CV ala kadarnya, kayak kita daftar kerja atau daftar S2 dalam negeri, bener-bener yang sederhana banget, bener-bener nggak ada istimewa-istimewanya. Tapi beliau baik banget. Waktu itu aku inget beliau ngajak untuk Skype, video call by Skype, dan menanyakan kesungguhanku untuk S3 di Queensland University. Nah, waktu S3 di Queensland University, waktu rencana pengen kuliah di sana itu, profesor tersebut melihat CV-ku dan dia bilang dengan jujur bahwa CV-ku ini kurang menarik untuk seorang PhD. Jadi beliau sebenarnya minat dengan fokus ilmu atau penelitian yang tak ajukan, tapi minta aku buat ngerevisi CV tersebut. Jadi sama profesorku bahkan diajarin CV buat PhD itu yang baik, ada deretan publikasi-publikasi penelitian yang pernah kamu lakukan itu ada di daftarnya. Nggak cuma pengalaman kerja, pengalaman sekolah, prestasi akademik, apalagi yang nggak nyambung gitu, nggak harus itu. Jadi yang karena tujuannya tuh kalau kalian tujuan research base ya CV yang dikumpulkan di situ ya CV
pengalaman riset, pernah penelitian apa saja, pernah publikasi apa saja, baik itu terpublikasi nasional, internasional maupun under review atau masih dari proses tuh ditulis aja, dikasih tahu gitu sama supervisorku ya di Queensland University. Akhirnya aku review dan bagus. Nah, pengalaman suamiku berbeda, jauh lebih muda. Beliau dapat suamiku juga dapat profesor yang baik banget, bahkan tanpa revisi CV, tanpa revisi tes video call atau interview yang jelimet. Begitu lihat research plan-nya, begitu lihat CV yang seadanya, beliau approve. Oke, silakan kamu untuk meneruskan mencari beasiswa. Kami bersedia untuk menerimamu sebagai mahasiswa PhD. Syukur alhamdulillah waktu itu Queensland menerima kami dengan baik. Tapi ternyata jodoh kami masih belum ada di Australia.